Hai guys, guys, apa kabar semua guys? Hari ini kita sambung lagi kita punya PDPR guys, dan kita sudah sampai ke bab 9. Oke. Kelas sebelum ini saya ada share tentang itu jenis keputusan yaitu rutin dan tak rutin, oke, dan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional. Oke, ada 6 sama itu guys. Dan guys, hari ini saya mau masuk bagian ini, alat membuat keputusan secara kuantitatif. Oke guys, dan saya nampak bagian ini, terutama yang kuantitatif dengan kualitatif ini guys, tajuk ini sangat-sangat populer. Oke, sangat-sangat populer. Salah satu daripada bagian ini biasanya akan keluar dalam pemeriksaan. Salah satu daripada ini. Oke, jadi untuk hari ini guys, kita akan sambung bagian statistik deskriptif. Oke, ya sebelum itu saya mau explain sekejap. Kuantitatif ini ialah melibatkan nomor-nomor, quantity. Dan ini quality. Quality pula tidak melibatkan nomor. Oke, jadi hari ini kita masuk bagian kuantitatif, yaitu yang ini guys. Kuantitatif ini pula terbagi kepada beberapa. Ini statistik deskriptif. Oke, dan kita ada carta dan graf, dan kita ada pokok keputusan. Oke, yang bagian carta dan graf ini tidak dibincang secara detail dalam buku kita, sebab ini kamu sudah belajar semua ini guys. Carta bar, carta pie, graf garis, histogram. Dalam matematika tingkatan 5, dalam pengajian AM, keempat ini telah dibincangkan malah lebih detail. Macam mana cara dia buat, macam mana cara membaca, macam mana cara mentafsir. Oke. Jadi dalam silibus kita biasanya ini tidak akan diterangkan dengan lebih detail lah, tapi mesti kamu tahu juga macam mana membaca, macam mana menyediakan dia. Jadi kali ini saya akan masuk bagian yang ini. Bagian statistik deskriptif yang melibatkan mean, median, mode, dan Sian piawai. Oke. Sekarang saya mau kasih tahu macam mana ini mean, median, dan mode ini boleh dijadikan sebagai alat membuat keputusan. Oke, sekarang saya mau terangkan. Inilah sebenarnya yang saya mau terangkan hari ini, supaya kamu ada idea macam mana menggunakan statistik deskriptif ini untuk membuat keputusan, dan saya akan gunakan contoh mean untuk menerangkan macam mana ia digunakan. Kemudian secara otomatiknya yang lain pun kamu akan paham cara dia macam mana. Oke, sekarang saya mau capture dulu screen saya, dan saya mau pergi menconteng-conteng. Jadi kamu tengok macam mana itu, macam mana ini mean boleh menjadi alat untuk membuat keputusan. Oke, macam ini guys cerita dia. Apa itu mean? Mean ialah dalam perkataan lain ini dipanggil apa ini? Sorry guys, dipanggil purata. Oke, apa itu purata? Contoh begini saya ambil. Saya kasih tebal dulu sedikit saya punya pen ini. Contoh begini saya ambil lah. Katakanlah saya ini seorang YB. Yang berhormat, bukan yang berhutang. Berhormat. Sekarang saya mau pergi menderma kepada 3 buah kampung. Oke, 3 buah kampung. 3 buah kampung. Tetapi akan didahulukan dulu yang betul-betul memerlukan, sebab itu bantuan itu dibuat secara berperingkat. Cari dulu kampung yang betul-betul memerlukan, nanti yang kurang memerlukan akan diberi kemudian. Jadi contoh, saya akan pergi melewat 3 buah kampung. Oke, saya akan pergi 3 buah kampung. Saya akan kumpul dorang punya berapa pendapatan setiap isi rumah. Katakan 300 orang di sana itu. Oke, 300 orang lah saya minta dia punya pendapatan. Oke, saya suruh dia punya ketua kampung. Begini semua. Ambil dia punya bilangan pendapatan semua. So, saya akan mau bagi bantuan. Oke, saya mau cari mana kampung yang perlu diutamakan dulu. Oke, jadi contoh ini. Ini. Jumlah pendapatan dalam kampung itu saya kumpulkan, campur-campur semua. Ini contoh ringkas jadi guys. Kemudian
bahagi dengan bilangan penduduk di kampung tersebut. Oke, contohnya ini contoh 5 orang saja penduduk lah. Ini sebagai contoh ya kan. Jadi akan dapat min dia, purata pendapatan dia ialah 300. Jadi ini katakanlah kira untuk kampung yang pertama, kira untuk kampung yang kedua, kira untuk kampung yang ketiga, keempat, kelima sampai ke 100. Contohlah kalau sampai ada 100. Jadi di mana min atau purata pendapatan yang paling rendah. Nah, ini contoh di 300 kan. Jadi di mana min pendapatan yang paling rendah, maksud dia rata-rata pendapatan penduduk di kampung itu sangat-sangat rendah. Oke, jadi bila saya dapati min pendapatan penduduk itu sangat-sangat rendah, maka saya akan buat keputusan. Oke, penduduk ini, oke katakan ini E, ini B, ini C. Katakan ini dia punya min ialah 300. Ini min ialah 200. Oke, katakan ini min ialah 400. Saya akan menggunakan data min tadi itu, yaitu yang ini paling rendah ini. Maksud dia rata-rata penduduk di kampung itu hanya mempunyai pendapatan sekitar 200. Maka dengan menggunakan data ini, yaitu min tadi itu, saya buat keputusan. Oke, saya mau bagi dulu sumbangan kepada penduduk di kampung B. Nah, jadi begitulah itu alat keputusan kuantitatif ini digunakan untuk membuat keputusan. Sebab itu tajuk kita hari ini ialah Nina, pembuatan keputusan. Alat membuat keputusan secara kuantitatif dan banyak lagi yang lain. Pokok keputusan lah, nanti tulang ikan. Nanti itu kita akan belajar selepas ini. Oke, dalam kelas yang akan datang lah. Untuk kali ini sahaja dulu yang saya akan bincang, yaitu min. Oke. Selepas saya terangkan apa itu min dan macam mana kita gunakan itu min sebagai alat untuk membuat keputusan, maka secara langsung median kan pun kamu paham dia punya konsep dia macam mana dia digunakan untuk buat keputusan, mood macam mana dia digunakan untuk buat keputusan, sisihan piawai macam mana dia punya macam mana fungsi dia untuk membuat alat keputusan. Walaupun kamu belum berpaham mungkin apa itu median, mood dan sisihan piawai lah. Oke, untuk hari ini saya akan terangkan sedikit lagi apa itu median dan mood. Tetapi untuk sisihan piawai tidak sempat hari ini. Ini dalam kelas yang satu lagi akan datang sebab sisihan piawai agak panjang. Oke, dan agak penting. Oke, tapi dia punya fungsi semua sama, yaitu digunakan untuk menilai mana yang patut saya buat keputusan ini. Oke, jadi hari ini saya teruskan lagi untuk median. Oke, median ini apa? Median datang dari perkataan mid, itu tengah-tengah. Jadi lebih kurang macam min juga lah, macam purata juga, tapi dia median. Oke, jadi median itu ialah, katakanlah sebagai contoh, pendapatan paling tinggi untuk seorang penduduk di kampung itu ialah 1.000. Oke, 1.000. Paling rendah dia punya pendapatan ialah RM1. Contoh. Ini kampung yang pertama. Oke. Relih atau kampung, pendapatan dia ialah 600. Paling tinggi. Oke. Dan di sini pula ialah pendapatan yang paling rendah dia ialah 100. Oke, jadi median ialah kita ambil data-data dorang punya pendapatan, katakan sini ada 50 orang, susun dia mengikut tertib menaik atau menurun. Oke, kemudian cari dia punya tengah-tengah. Kan median tadi median. Ini pun susun dorang punya pendapatan, kalau katakan 50 orang ke 70 orang dalam kampung itu, kemudian cari dia punya tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksud dia paling senang tuh guys, sebab kalau katakan orang di ELA 100 orang, maka yang tengah-tengah ialah yang ke-50. Kedudukannya lebih kurang begitu. Oke, jadi ini dia punya median itu. Dari median ini kita boleh kesan, kalau median dia katakan contoh lah, saya bagi contoh. Ini median yang pertama ialah 100. Contoh saja. Katakan ini median dia ialah 150. Contoh 150. Jadi menunjukkan median untuk yang kampung kedua ini lebih tinggi daripada yang ini. Kesimpulan dia ialah dalam case tadi itu untuk memberikan bantuan,
Rata-rata penduduk di kampung ini dia punya pendapatan agak rendah. Sebab dia punya tengah-tengah pendapatan 100 saja. Yang ini pula 150. Jadi median itu telah memainkan peranan untuk menilai mana pendapatan tengah-tengah dia. Oke, jadi rata-rata penduduk di kampung yang ini agak tinggi sebab tengah-tengah pendapatan dia adalah 150. Yang ini pula 100. Maka saya ambil keputusan, saya mau bagi bantuan untuk kampung yang ini dulu lah. Oke, lebih kurang macam itu. Oke, yang terakhir guys, saya mau bincang dulu apa itu mood. Mood ini pun lebih kurang juga dia punya lebih kurang juga dia punya peranan dengan yang sebelum-sebelum tadi itu. Apa itu mood? Mood ialah data yang paling banyak kali berulang dalam satu set data. Oke, apa maksud dia? Katakan contoh saya ada nomor-nomor lah. Oke, saya ada nomor 1, 5, 7. Taruhnya saya punya tulisan nih guys. 8, 9, 1, 2, 5, 4, 3, 5, 7, 10. Oke, saya dapati 5 berulang sebanyak 3 kali. 5, 5, 5. Maka dalam satu set data ini, kita katakan mode ialah 5, 5, 5, 5. Sebab dia berulang sebanyak 3 kali. Yang lain 7 2 kali, 10 1 kali, semuanya kurang dari 5. Maka 5 ialah mood. Oke, jadi apa kaitan mood dengan membuat keputusan? Maka mood itu, katakan kita balik pada poin saya tadi itu, melawat kampung. Saya mau pergi melawat kampung untuk mau beri bantuan, tapi bantuan terhad, jadi saya mau utamakan dulu orang-orang yang memerlukan sangat. Jadi saya akan kutip pendapatan di setiap penduduk dalam kampung tersebut, dan saya akan cari mood dia. Mana mood yang paling tinggi? Maksud dia, saya akan bandingkan dengan kampung lain. Kalau mood pendapatan bagi satu kampung contohnya ialah Rp50. Ini menunjukkan kebanyakan penduduk di kampung tersebut dia punya pendapatan rata-rata Rp50. Ini di kampung E sebagai contoh. Saya pergi lagi di kampung B. Mood dia ialah 40. Maksudnya rata-rata penduduk di kampung itu dia punya pendapatan ialah Rp40 saja. Saya pergi lagi di kampung C. Di sini dia punya mood ialah 70. Kebanyakan penduduk dia mempunyai pendapatan 70. Jadi dengan menggunakan data mood tadi, maka saya boleh buat keputusan bahwa saya mesti bagi sumbangan di kawasan di penduduk B dulu, sebab rata-rata dia punya penduduk hanya berpendapatan Rp40. Nah guys, sekali lagi mood telah membantu saya untuk membuat keputusan. Jadi hari ini setakat itu saja yang saya mau terangkan. Saya sudah tunjukkan macam mana itu alat keputusan kuantitatif membantu kita, yaitu di bawah subtopik statistik dan deskriptif. Nanti besok dalam kelas yang akan datang saya akan masuk sisihan piawai, tapi konsep dia hampir sama. Cuma sisihan piawai ini dia punya pengiraan agak panjang. Jadi saya sempat hari ini. Dan nanti dalam kelas akan datang kita akan sambung pergi bagian data dan graf, kemudian terakhir sekali nanti bagian ini kita akan masuk sana pokok keputusan. Pokok keputusan saya bagi tahu guys, sangat-sangat populer juga ini. Guys, jadi untuk kali ini itu saja. Kamu ulangi di video supaya kamu boleh ingat balik macam mana itu mean, median, mood. Sebab dalam pemeriksaan antara inilah yang ditanya 1, 2, 3, 4 ini. Untuk marka yang rendah-rendah contohnya macam 6 marka, 4 marka. Ini biasanya dia bagi beberapa nomor, dia suruh cari mean. Jadi nanti kamu ulang balik saya punya video ini dan kamu pahami balik macam mana itu konsep digunakan untuk membuat keputusan. Guys, terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa ulang kaji nota, rajin-rajin hafal itu fakta, huraian. Dari kamu jatuh guys, kita PDPR ini berjauhan. Jadi tidak orang lain yang boleh mengubah diri kamu kecuali diri kamu sendiri. Tup nanti kamu tidak ingat masa berlalu, exam sudah. Inilah cabaran COVID ini guys. Jadi guys, terima kasih karena telah bersama-sama saya. Belajar bukan pengajian perniagaan saja, belajar subjek lain. Semua subjek adalah penting. Nanti kamu bilang Allah subjek ini sibuklah sebab begini-gini, saya buat ini kerja khusus begini. Jangan bagi alasan macam itu.
semua subjek akan dikira untuk mengira kamu punya final pointer nanti. Oke, dan semua digunakan untuk mau masuk ke university. Oke guys, bye bye. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang.